Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, poin yang akan dibahas yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, ada fungsi perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, ada syarat-syarat dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat, ada langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada tujuan perencanaan pembelajaran. Untuk poin yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia sendiri itu merupakan suatu proses penyusunan dari berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia agar lebih terarah untuk tujuan pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan dalam bentuk suatu program pembelajaran untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk poin yang kedua ada fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi kreatif dan inovatif. Dengan perencanaan ini, tentunya guru harus dapat merancang pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif supaya pembelajaran tidak membosankan dan membangkitkan minat anak untuk melakukan aktivitas belajar. Untuk fungsi kedua ada fungsi selektif, yang mana guru dapat memilih atau menyeleksi strategi apakah yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tentunya strategi yang digunakan merupakan strategi yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi ketiga ada fungsi komunikatif. Suatu dokumen perencanaan harus dapat menjelaskan atau mengkomunikasikan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Rangkaian dan strategi apa yang akan dilakukan kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik itu kepada guru, siswa, kepala sekolah, dan pihak eksternal yaitu orang tua dan juga masyarakat. Yang keempat ada fungsi prediktif. Dengan melalui fungsi prediktif, perencanaan bisa menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif juga dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Yang kelima ada fungsi akurasi. Dengan perencanaan ini, guru dapat menakar setiap waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif melalui program perencanaan. Untuk fungsi keenam ada fungsi pencapaian tujuan. Pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Melalui perencanaan, kedua sisi pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. Yang terakhir ada fungsi kontrol. Dalam hal ini, perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Untuk poin yang ketiga ada syarat perencanaan pembelajaran. Yang dimaksudkan syarat perencanaan pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan atau syarat seorang perancang pembelajaran, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan analitik. Kemampuan menganalisa merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dalam rangka memprediksi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Untuk syarat yang kedua, memiliki kemampuan pengembangan. Kemampuan pengembangan merupakan kemampuan untuk memilih, menetapkan, dan juga mengembangkan strategi pembelajaran yang paling optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Syarat yang terakhir, memiliki kemampuan pengukuran. Kemampuan pengukuran merupakan kemampuan untuk menetapkan tingkat keefektifan
efisiensi, dan daya tarik rancangan pembelajaran. Kemampuan ini meliputi kegiatan memilih, menetapkan, dan juga mengembangkan alat ukur yang paling tepat untuk mengukur pencapaian tujuan indikator. Selanjutnya, poin keempat adalah langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Untuk menyusun perencanaan pembelajaran, maka yang pertama dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, domain kognitif, kedua, domain efektif, dan yang ketiga, domain psikomotor. Untuk langkah kedua, memilih pengalaman belajar. Kegiatan belajar tidak hanya sekedar mencatat atau mengingat, tetapi juga proses berpengalaman. Untuk itu, siswa diarahkan dan didorong untuk melakukan kegiatan tertentu secara aktif untuk dapat mencari dan menemukan fakta. Langkah ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Untuk menentukan kegiatan belajar mengajar, dapat menggunakan pendekatan, metode, atau strategi yang dianggap sesuai situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik setiap indikator atau kompetensi yang hendak dicapai. Untuk langkah keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Adapun orang yang berperan penting dan terlibat dalam proses belajar mengajar adalah guru dan tenaga profesional sebagai sumber belajar dan pengelola pembelajaran. Untuk itu, maka seorang pendidik harus memiliki kemampuan mendesain pembelajaran agar menarik. Langkah yang kelima, memilih bahan dan alat. Untuk penentuan bahan dan alat dapat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. Untuk langkah yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik dapat meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Dengan ketersediaan fasilitas fisik yang memadai, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Untuk langkah terakhir, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan adanya evaluasi akan dapat dilihat sejauh mana keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk poin yang terakhir, ada tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan adanya perencanaan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, dengan adanya program perencanaan pengajaran, maka dalam proses belajar mengajar akan menjadi lebih terarah dan juga sistematis, sehingga proses belajar mengajar tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, program perencanaan pengajaran merupakan salah satu faktor yang akan menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Proses belajar mengajar menjadi lebih berhasil karena segala sesuatu yang akan diterapkan dalam pembelajaran telah dipersiapkan dengan baik dalam persiapan pengajaran. Untuk yang terakhir, proses pembelajaran sebagai kegiatan profesional menuntut adanya program perencanaan pengajaran supaya apa yang akan dilakukan dalam setiap satuan waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum jelas dan terarah untuk semua komponennya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.